Bab 950, sangat lelah. 100 generasi reinkarnasi. Ketika Sander Ye memasuki kotak, dia langsung memasuki dunia ruang dan waktu yang aneh. Di sekelilingnya, ruang dan waktu seperti cermin, dan kenangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di setiap cermin seperti kilat dan batu api, dan sulit untuk dilihat mata. Memori reinkarnasi. Kenangan ini adalah kenangan kultivasi dewa tertinggi pada generasi peradaban Tianxing yang lalu, yang setara dengan semacam warisan. 100 generasi. Ini setara dengan memori kultivasi 100 generasi dewa tertinggi. Sander Ye sangat bersemangat. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan besar baginya, karena yang paling dia kurang saat ini adalah pengalaman, dan dewa tertinggi adalah master terbaik peradaban Tianxing di masa lalu, yang bisa menggantikan kekurangan pengalamannya. Matanya perlahan tertutup. Saat Sander Ye memasuki kotak reinkarnasi ruang waktu, peradaban Tianxing, dewa tertinggi Tianyun, yang sedang membaca buku, tiba-tiba mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar dan menggelengkan kepalanya dan mendesah, gadis bodoh ini. Nyatanya, kotak ruang dan waktu reinkarnasi ini tidak dipinjam oleh Yinia dari dewa tertinggi Tianyun, melainkan diwariskan langsung ke Yinia oleh dewa tertinggi Tianyun, yang setara dengan membiarkan Yinia menjadi generasi penerus Akademi Dewa Tertinggi Tianyun. Alasan kenapa dewa tertinggi Tianyun melakukan ini tentu saja untuk memberi Yinia sebuah jimat pelitnum. Selama Yinia mendapatkan warisan memori reinkarnasi 100 generasi ini, pertama, kekuatannya akan meningkat pesat. Kedua, peradaban Tianxing tidak akan pernah menyakitinya lagi, karena kotak reinkarnasi 100 generasi ini hanya bisa dibuka sekali dalam 1.000.000 tahun. Kalau Yinia mendapatkan warisan ingatan ini, maka dia setara dengan dewa tertinggi berikutnya. Jadi Yinia bisa mendapatkan perlindungan dari dewa tertinggi dari semua generasi. Saat itu, bahkan penguasa Tianxing pun tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Dewa tertinggi Tianyun tidak menyangka Yinia akan memberikan kesempatan ini kepada kultivator muda itu. Setelah beberapa saat, dewa tertinggi Tianyun membuang muka dan menghela nafas lagi. Gadis bodoh, kuharap kamu mempercayai pria yang baik. Dari zaman dulu hingga sekarang, banyak perempuan di peradaban Tianxing yang jatuh cinta dengan orang asing, namun kebanyakan percaya kepada orang lain dan berakhir sengsara. Kalau dia punya pilihan, dia juga ingin membujuk Yinia, tetapi ketika Yinia membawa Sander Ye, dia tahu bahwa dia tidak bisa membujuknya. Gadis ini biasanya pendiam, tapi hatinya sangat keras kepala. Selama itu adalah seseorang yang dia percayai, dia tidak akan pernah berubah. Dia tidak punya pilihan selain mendukungnya. Dewa tertinggi Tianyun meletakkan buku itu, tapi dia masih gelisah dan tidak bisa membacanya. Dia bangkit dan berjalan keluar aula. Dia menatap ujung langit, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Setelah Yino Cui dan orang-orangnya meninggalkan alam Dewa Tianxing, dia dan orang-orangnya segera mencari ratusan bidang bintang di sekitarnya, dan membuka mata Tianxing untuk melakukan pencarian teliti di seluruh alam semesta di sekitarnya, tetapi tidak menemukan apapun. Hal ini membuatnya sangat bingung. Karena dalam keadaan normal, Sander Ye dan Yinia tidak mungkin bisa berlari sejauh itu. Tahukah kamu, salah satu fungsi terkuat peradaban Tianxing adalah memantau alam semesta. Jadi, Sander Ye menghilang bersama Yinia, yang membuat dia sangat bingung. Dewa tertinggi Tianyun. Yino Cui tiba-tiba teringat pada wanita itu. Wajahnya muram dan menakutkan. Pasti wanita itu merencanakan sesuatu. Kalau tidak, dengan kekuatan Sander Ye dan Yinia, mustahil untuk lolos dari pencarian mereka. Ada yang salah. Yino Cui tiba-tiba berkata, suruh orang-orang kita kembali. Di sampingnya, seorang pelaksana hukum Tianxing membungkuk sedikit lalu meremukkan selembar kertas jimat emas. Tak lama kemudian, lebih dari selusin penegak hukum keluar dari ruang dan waktu sekitarnya. Yino Cui mengerutkan kening sambil berpikir. Saat ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba berjalan dari kejauhan. Melihat orang itu, Yino Cui mengerutkan kening, ketua aula kedua. Orang yang datang tidak lain adalah Balti Qiu. Balti Qiu membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat, pelaksana hukum Cui. Yino Cui berkata dengan tenang,
apakah ada perlu, Ketua Aula kedua? Balti Qiu tersenyum dan berkata, pelaksana hukum Cui tidak bisa menemukan Sander Ye itu. Yino Cui mengangguk, seolah memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba melihat ke arah Balti Qiu, apakah kamu tahu di mana dia? Balti Qiu tersenyum tipis, seperti kata pepatah, tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Mendengar perkataan Balti Qiu, Yino Cui tertegun sejenak, lalu tertawa dan berkata, Ketua Aula kedua memang banyak akal, itulah yang aku pikirkan. Balti Qiu terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, hikmahku tidak 1/10.000 dari pelaksana hukum. Yino Cui tersenyum dan berkata, Ketua Aula kedua jangan rendah hati, kamu rendah hati padahal cukup kuat. Balti Qiu tidak bicara lagi. Yino Cui tiba-tiba berkata, tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Ketua Aula kedua, menurut kamu, di mana dia akan berada? CB Balti Qiu berpikir sejenak, lalu berkata, itu pasti ada hubungannya dengan dewa tertinggi Tianyun. Yino Cui mengangguk, sama dengan yang kupikirkan. Mulut Balti Qiu berkedut sedikit. Yino Cui bertanya lagi, Ketua Aula kedua, ada banyak tempat yang berhubungan dengan dewa tertinggi Tianyun. Menurutmu di mana dia akan berada? Kamu boleh mengatakannya dengan bebas. Tidak masalah kalau kamu salah. Aku tahu jelas. Tangan Balti Qiu di belakang punggungnya tiba-tiba mengepal, namun kemudian melepaskannya dalam sekejap. Dia tersenyum dan berkata, terlihat bahwa dewa tertinggi Tianyun sangat peduli pada Yinia itu, jadi kalau dia menyuruh mereka pergi, dia pasti akan mengirim mereka pergi ke tempat yang menurutnya lebih aman. Dan sejauh yang aku tahu, dewa tertinggi Tianyun memiliki tempat khusus untuk berkultivasi, yaitu Laut Tianxing. Jadi begitu. Yino Cui tiba-tiba menyela Balti Qiu, wilayah Laut Tianxing. Balti Qiu melirik Yino Cui tapi tidak berkata apa-apa. Yino Cui tiba-tiba berkata, ayo pergi ke wilayah Laut Tianxing. Setelah mengatakan itu, dia membawa orang-orang itu dan pergi. Saat ini, Balti Qiu tiba-tiba berkata, tunggu. Yino Cui menoleh untuk melihat Balti Qiu. Balti Qiu tersenyum tipis dan berkata, pelaksana hukum Cui, aku punya ide kecil. Aku tidak tahu apakah aku terlalu memikirkannya. Bisakah kamu mendengarkannya dan membantu aku mewujudkannya? Yino Cui mengangguk, ceritakan padaku. Balti Qiu berkata dengan suara yang dalam, kalau Sander Ye dan Nona Vinia itu benar-benar berada di wilayah Laut Tianxing, yang merupakan tempat pelatihan dewa tertinggi Tianyun, kalau kamu pergi seperti ini, dia pasti akan mengetahuinya pada saat itu, kalau dia keluar untuk melindungi Sander Ye dan Yinia. Setelah mengatakan ini, dia terdiam, memikirkan perkataannya, lalu berkata, tentu saja pelaksana hukum Cui tidak takut kepada dewa tertinggi Tianyun, tapi apa yang harus kita lakukan kalau ada konflik? Wajah Yino Cui menjadi gelap. Kalau terjadi konflik, dia pasti tidak akan mampu mengalahkan dewa tertinggi Tianyun. Balti Qiu melanjutkan, aku punya sedikit saran. Pelaksana hukum Cui bisa coba mendengarkan. Baik atau tidaknya tergantung sepenuhnya pada pelaksana hukum Cui. Yino Cui mengangguk, ya. Balti Qiu berkata, pelaksana hukum Cui pasti akan konflik dengan dewa tertinggi Tianyun kalau pergi ke sini. Untuk berjaga-jaga, pelaksana hukum Cui harus meninggalkan 2 cadangan untuk menangani dewa tertinggi Tianyun. Yang pertama adalah opini publik. Nona Yinia melanggar hukum Tianxing dan jatuh cinta dengan orang asing. Dari sudut pandang orang-orang di Tianxing, ini jelas merupakan rasa malu dan penghinaan yang besar, tetapi sekarang masalah ini belum meledak. Pelaksana hukum Cui bisa beroperasi sepenuhnya. Pada saat itu, siapapun yang tegas di peradaban Tianxing pasti akan pergi ke wilayah Laut Tianxing untuk membantu. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, biarpun dewa tertinggi Tianyun keras kepala, dia tidak bisa menjadi musuh semua orang di peradaban Tianxing, dan dia harus bersikap masuk akal, bukan? Bagaimanapun, Yinialah yang melanggar hukum Tianxing dan jatuh cinta dengan manusia peradaban asing. Selama keadaan menjadi serius, kalau dewa tertinggi Tianyun masih bersikeras untuk melindunginya, maka pelaksana hukum Cui hanya bisa berkata, apa gunanya hukum ilahi Tianxing ini? Semuanya terserah pada dewa tertinggi Tianyun.
Bagus. Pelaksana hukum Cui tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, baiklah, Ketua Aula kedua, apa yang kamu katakan persis seperti yang aku pikirkan. Ekspresi Baltikiu membeku, dan sudut mulutnya berkedut, namun dia segera memulihkan senyumannya. Poin kedua adalah memanggil lebih banyak orang, seperti memanggil lebih banyak pelaksana hukum. Tentu saja bukan berarti aku tidak mempercayai pelaksana hukum Cui, tapi ini masalah sepele dan menyangkut reputasi Balai Penegakan Hukum. Jadi, Balai Penegakan Hukum Tianyun harus bersatu bersikeras untuk melindunginya. Pada saat itu, kamu tidak memiliki cukup tenaga dan ditekan olehnya. Siapa yang akan menghormati kamu di peradaban Tianxing mulai sekarang? Wajah Yino Cui muram. Dia sudah ditekan sekali sebelumnya. Saat itu, dia mengira dewa tertinggi Tianyun akan takut dengan Balai Penegakan Hukumnya, namun dia tidak menyangka pihak lain akan benar-benar mengambil tindakan secara langsung dan tegas. Sayang sekali. Yino Cui menarik napas dalam-dalam dan ingin membalaskan dendam di hatinya. Baltikiu berkata lagi, pelaksana hukum Cui, kudengar ketika kamu pergi untuk menangkap Sander Ye sebelumnya, dewa tertinggi Tianyun secara terang-terangan melindunginya. Berbicara tentang ini, dia menghela nafas dengan suara rendah, aku orang luar saja tidak tahan. Kamu pergi untuk menangkap Sander Ye, itu memang pekerjaan kamu. Ada apa? Kenapa dewa tertinggi Tianyun begitu sombong? Dia tidak hanya bersikap tidak masuk akal, bahkan seperti menabur perselisihan. Pelaksana hukum Cui berkata tanpa ekspresi, apa yang bisa aku lakukan? Siapa suruh dia dewa tertinggi? Sambil mengatakan itu, dia melirik ke arah Baltikiu, lalu berkata, Ketua Aula kedua, kamu orang baik. Dengan segala hormat, aliansi jalan jahat sekarang sedang mengalami kemunduran. Kamu tidak punya masa depan di tempat itu, jadi kenapa tidak datang ke sini? Ikutilah denganku, biarpun kamu orang asing, aku bisa membuat pengecualian dan mempekerjakanmu. Baltikiu sedikit tersanjung, terima kasih kepada pelaksana hukum Cui atas perhatiannya, tetapi aku mendapat bantuan dari ketua aula pertama, aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk membalas budi ini. Kalau aku pergi sekarang, aku sungguh tidak tahu bersyukur. Jadi, kebaikan pelaksana hukum Cui, aku hanya bisa menerimanya dengan hati. Pelaksana hukum Cui menggelengkan kepalanya sedikit, ketua aula kedua, dengan segala hormat, kamu punya otak, tapi idak banyak, tidak cukup bervisi. Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang bersama semua orang di ujung langit. Di tempat, Baltikiu mengusap wajahnya dan mendesah dengan suara rendah, melelahkan sekali berkomunikasi dengan orang idiot. Bersambung.